bimbang. Siang dan malam menanggung rindu, siang dan malam menanggung rindu. Hatiku sedih kasih selalu terbayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Wali Kota Dumai Bapak Haji Agus Widayat, yang kami hormati Komandan Korem 031, kami hormati Komandan Kodim 0320 Dumai, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, Ketua Lembaga Adat Kota Dumai, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, yang kami hormati Asisten, Inspektur, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Camat, Lurah, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, cincin tuan-tuan dan puan-puan, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat dan hidayahnya. Kita dapat bersama-sama hadir dalam rangkaian acara komunikasi sosial Komandan Korem 031 Wirabima dengan aparat pemerintah Kota Dumai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda di Kota Dumai, Jumat 3 Oktober 2014 dimulai. Bapak Ibu, cincin tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dimuliakan, jalan-jalan ke pasar buah, hendak mencari si buah kurma. Agar acara kita menjadi berkah, mari sejenak kita berdoa. Doa ini akan dipandu langsung oleh Ketua Majelis Ulama Kota Dumai, yaitu Bapak Ustadz Lukman Sarif. Pada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk barokah acara ini, mari sama-sama kita berdoa dengan penuh tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, khaliqu kulli syai'in wa mudabbirul ard minas sama'. Nas'aluka wa nastaghis wa nastajiru bika ya Allah an taghfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya khaliqa kulli syai', ya amira bil ma'ruf wa ya nahiya bil munkar wa ya nahi 'anil munkar, barik lana fi umurina wa yassir lana umurana wa ahsin ahwalana wa anta rabbuna la ilaha illa anta ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, penguasa sekalian alam, kepadamu ya Allah kami mengangkat tangan dan menghadapkan hati, memohon kepadamu ya Rahmanu ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, agar engkau ampunkan dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pahlawan kami yang telah menggadai nyawa dan harta demi merdekanya bangsa kami dan negara kami Republik Indonesia. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada para pahlawan dan orang tua kami, jika mereka telah berbuat baik dan berbuat jasa, tambahkanlah kebaikan mereka dengan lipat amal dan bahasan pahala. Jika mereka telah berbuat salah dan dosa, sesungguhnya Engkau maha pengampun dan maha pengasih kepada hamba-hambamu ya Allah. Bukakan hati kami kepada titik persamaan, kepada kepentingan bangsa dan negara, agenda besar perjuangan bangsa dan negara menjadi bangsa yang maju dan terpandang di muka dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah kemanggunggalan TNI bersama masyarakat dengan Kau hadirkan kami para pemimpin-pemimpin yang berpikiran besar, berjiwa besar, memiliki gagasan besar, cita-cita yang besar, dan sanggup melakukan pengorbanan yang besar untuk hal-hal yang besar. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah bangsa dan rakyat kami ini menjadi rakyat yang tulus dan ikhlas,
memiliki kelapangan dada, memiliki semangat untuk bekerja, masyarakat yang tahu arti dan keberadaan mereka sebagai anak bangsa, penyambung generasi perjuangan bangsa dan para pahlawan yang terdahulu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan niat kami, tuluskan hati kami, tetapkan langkah kami untuk mempertahankan bangsa dan negara ini dari infiltrasi asing, dari hegemoni bangsa-bangsa besar yang ingin menguasai dan menggugat kedaulatan bangsa dan negara kami. Kepadamu ya Allah kami serahkan diri kami, masyarakat kami, bangsa kami dan negara kami. Berikanlah petunjuk kepada kami, terutama kepada para pemimpin kami. Tetapkan hati mereka, berikan sinar hidayah dan ketetapan dalam langkah mereka, sehingga mereka benar-benar berbuat yang bermakna dan berguna untuk bangsa dan negara. Allahumma innaka sami'ud du'a, Allahumma innaka ya khaliqa kulli syai', Allahumma ya hafidha kulli hasin, ihfazna fi hisnikal hasin min makril makirin wa zulmiz zalimin wa hasadil hasidin wa kahnil mutakahhinin, fa innaka khairul hafizin wa anta rabbul alamin. La ilaha illa ya Allah ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, perempuan jemputan yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Komandan Kodim 0320 Kota Dumai. Letkol Korps Seni Mahfud Ghazali di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Yang terhormat Komandan Korem 031 Wirabima, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota, Forkopimda Kota Dumai, yang saya hormati Ketua DPRD Kota Dumai, yang saya abang-abang saya, kakak-kakak saya yang hadir di acara pada pagi hari ini, yang tentunya terima kasih semuanya abang-abang saya di belakang sana menyempatkan hadir di pagi ini. Tentunya sebagai insan yang berbahagia, tak lepas, tak luput atas anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi yang sejuk ini, kayak di Bandung saja, di Kota Dumai hari ini, kita masih berkumpul di Aula Makodim 0320 di Dumai ini. Yang saya hormati Komandan Korem 031, Bapak Wali Kota dan hadirin undangan sekalian, selaku tuan rumah, kami mengucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian di acara komunikasi sosial dengan Bapak Dandan 031 Wirabima. Tentunya kesempatan ini kita akan mendengarkan arahan informasi dari Bapak Dandan tentang beberapa kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Korem 031, di mana sebagai informasi saja sejak tanggal 16 September yang lalu Kodim Dumai sudah diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, tepatnya tanggal 16 September beberapa hari yang lalu. Tentunya keberadaan Kodim Dumai sekarang yang dulu disebut dengan Kodim 0303 Bengkalis, sekarang sudah berdiri Kodim 0320 Dumai. Harapan kita semua tentunya dengan adanya, sebelum saya akhiri sambutan ini, tentunya apabila ada penerimaan kami, penyajian kami ini ada yang kurang, ada yang kurang pas kepada hadirin sekalian, tentunya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu melimpahkan bimbingan, petunjuk, kekuatan kepada kita dalam pengabdian pada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hadirin yang berbahagia, sungguh masak rasanya cermat, agar manis ditambah gula,
Kalau tadi sambutan Dandim 0320 Kota Dumai, kini kita dengarkan pula sambutan Wakil Wali Kota Dumai. Kepada Bapak Adi yang disudahkan kami silakan. Bismillah, wala haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya yang sama-sama kita hormati Bapak Danrem 031 Wirabima, kemudian yang saya hormati Ketua DPRD Kota Dumai beserta jajarannya, kemudian yang saya hormati teman-teman Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Dumai, yang saya hormati Kepala Dinas Kantor Badan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, encik-encik, tuan-tuan yang berbahagia. Dan intinya kami bacakan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwa pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dalam rangka kita bersilaturahmi dengan Bapak Danrem dalam rangka acara komunikasi sosial beserta pemerintah Dumai dan tokoh masyarakat yang ada di Dumai. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allah Muhammad Muhammad. Bapak Ibu yang hadir yang berbahagia, memang kita lihat bersama bahwa Dumai merupakan suatu objek vital di Indonesia kita ini, karena kita lihat bahwa hampir 350.000 barel per hari minyak Dumai untuk Indonesia kita. APBN penghasilan Indonesia itu 40-60% itu berasal dari aliran minyak yang ada di Kota Dumai. Sehingga saya mengucapkan banyak terima kasih bahwa Dumai punya kodim khusus yaitu 030. Memang kita lihat bersama bahwa Dumai ini seluruh angkatan hampir semua ada di wilayah Kota Dumai, di mana tujuannya adalah untuk bagaimana melindungi objek vital yang ada di Indonesia kita cintai ini. Karena tadi saya katakan bahwa 40-60% yaitu penghasilan APBN kita itu berasal dari Provinsi Riau, khususnya yang mengalir di Kota Dumai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi malam saya lupa bercerita bahwa Dumai ada 18 suku, Pak. Jadi Dumai merupakan satu miniatur Indonesia, karena sudah ada perwakilan semua suku yang ada di Indonesia kita ini. Inilah merupakan suatu kekuatan bagaimana untuk membangun Dumai ke depan yang lebih baik. Penuh harapan kita bersama bahwa pemerintah Kota Dumai, masyarakat Kota Dumai bersama teman-teman Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, mari kita satukan persepsi, mari kita bangun Dumai ke depan yang lebih baik, kita jaga keamanan, ketentraman untuk khususnya masyarakat Kota Dumai ke depan. Selamat kepada Dandim yang baru, muka lama tapi wajah baru hari Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi menjelang siang ini mendapatkan rahmat Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Agus Hidayat kepada Komandan Korem 031 Wirabima berjaga yang dari ahli lainnya, tapi dilihatlah siapa yang menyerahkan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan sambutan
Komandan Korem 031 Wirabima, Brigjen TNI Brigadir Agus Irianto, kami silakan dengan segala hormat. Salam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Dumai, Bapak Dr. Haji Agus Hidayat, mudah-mudahan nggak salah, beserta Forum Komunikasi Daerah dan juga jajarannya yang tadi saya dengar ada para kepala dinas sampai camat, Bapak Ketua Adat, Bapak Ketua DPR, serta ormas-ormas yang lain, dengan mengawali puji dan syukur yang tak hentinya kepada Allah SWT bahwa saya berkesempatan lagi untuk bertatap muka untuk sekian kalinya kepada para pimpinan daerah yang ada di Riau ini, dengan tema dan maksud tujuan tentunya yang berbeda. Saya jelaskan bahwa kehadiran kali ini untuk mengukuhkan bahwa Kota Dumai punya kodimnya sendiri. Jadi berkaitan dengan Bengkalis, kalau beberapa waktu lalu dengan kata-kata Bengkalis itu sudah dikembalikan kepada format dan memiliki sendiri tempat, yaitu di kota atau di Pulau Bengkalis. Nah, ini sekarang Kodim 0320 Kota Dumai. Harapan tentu ada, ya, harapan tentu ada. Semoga Dumai lebih mantap dan lebih bisa mensejahterakan masyarakatnya ke depan. Kalau dulu Dandim kurang fokus karena bentangan wilayahnya cukup luas dari Rohil sampai Siak. Sekarang tidak ada bahasa itu, ya. Dandim 0320 hanya berpikir untuk Kota Dumai. Bagaimana mensinergikan peran, fungsi dan tugasnya yang dibebankan oleh negara melalui gelar TNI AD yang ada di Dumai ini, ya, agar bisa bersinergi dengan pemerintah daerah bersama kepolisian serta unsur-unsur potensi yang lain. Ini memang dikemas demikian, berpengaruh karena Dumai merupakan suatu kota yang mempunyai prioritas khusus. Selain faktor geografisnya yang sangat menjadikan objek vital nasional, karena di sini sudah dinyatakan melalui undang-undang bahwa Dumai merupakan objek vital nasional. Tadi telah kita dengarkan, ya, 48% Pak, ya, itu APBD ini dari Kota Dumai, dari pemerintah dari Kota Dumai. Andai kata Dumai ini bermasalah, maka level perekonomian nasional kita ini mempunyai permasalahan juga, ya. Dumai bergoncang, ya, NKRI pun gerak, kan demikian. Maka dilengkapi, ya, dilengkapi. Ketika Kota Dumai dicanangkan sebagai objek strategis, ya, objek vital nasional, maka ditempatkanlah atau digeser Kodim yang di Bengkalis, digeser ke Kota Dumai, yang sekarang sudah resmi menjadi Kodim 0320 Dumai. Kemudian dilengkapi dengan perangkat pertahanan, ada Denruda, ya. Kemudian satu kompi dari Batalion 132 ditempatkan di sini. Kemudian ada Lanal, ya, satuan radar dan sebagainya. Ya, karena di sini dinyatakan sebagai objek vital nasional. Nah, demikian. Ini kalau tidak disinergikan, ya, tidak bersinergi, maka perangkat ini akan bergerak atau jalan sendiri-sendiri. Nah, maka forum komunikasi sosial ini, ya, yang ada saat ini, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri apakah sudah bersinergi kita selama ini. Mudah-mudahan di hari Jumat yang indah ini, ya,
selesai kegiatan yang singkat ini kita bisa men-feedback kembali ya. Sehingga apa yang harus kita perbuat ke depan itu tentunya harus lebih baik. Karena hari ini sampai Sabtu kalau tidak salah puasa besar ya, 3 hari. Jadi mohon maaf. Dan mohon maaf karena wilayah kita sangat dengan aktivitas muslim yang kuat. Percepatan seperti ini tentu ada yang bertanya, mengapa baru sekarang setelah Dumes sekian tahun baru TNI AD muncul mengukuhkan ada Kodim. Sebenarnya yang kita kendaki itu bersamaan dengan pemekaran wilayah, perangkat elektoral kita itu mengikuti. Tapi Bapak-bapak, Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa dan tuntutan profesionalisme prajurit, TNI dituntut agar memiliki alutsista yang modern, yang minimal bisa setara dengan negara-negara tetangga. Dan tuntutan yang mahal ini berpengaruh dengan upaya-upaya penyeimbangan pemekaran di wilayah. Kalau kita prioritaskan untuk mengimbangi pemekaran, maka dana anggaran pemerintah yang dialokasikan itu akan habis untuk belanja pegawai, untuk menggaji prajurit, untuk membangun pangkalan dan sebagainya. Kita tidak bisa membeli alutsista atau persenjataan yang bisa modern dan setara dengan negara tetangga minimal. Ya. Maka menjadi proses pertama adalah modernisasi, dan kita akan mengikuti derap pemekaran ini sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada. Nah, satu bukti bahwa Dumes sudah sekian tahun terbentuk baru, ya, kita menyesuaikan saat ini. Tahun depan, insya Allah, Rohil ya, akan juga menjadi Kodim tersendiri, Rohil dan siap, insya Allah tahun depan. Itu pun bila situasi tidak berpengaruh terlalu drastis, ya. Itu konsepnya demikian. Abri manunggal bersama rakyat untuk menjalin silaturahmi. Kalau TNI bersama masyarakat, NKRI Puan yang berbahagia, berikutnya acara pemotongan tumpeng, yaitu pemotongan tumpeng ini ditandai terbentuknya Kodim 0320 Dumai yang tadinya 0303 Bekalis ya, yang kita tahu ya, ini dia. Dan pemotongan tumpeng ini oleh Komandan Korem 031 Wilabima Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto didampingi Wakil Wali Kota Dumai serta forum koordinasi pimpinan. Ya, kita bisa saksikan bersama pemotongan tumpeng oleh Brigjen TNI Agus Irianto. Iya. Langsung subscriber aja. Ragu-ragu, bayi baru lahir makan apanya? Makannya dengan semoga semakin mempererat silaturahmi ya. Semoga mempererat silaturahmi antara TNI dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, seluruh masyarakat di Kota Dumai bisa terjalin dengan baik. Ya, tentunya dengan pemerintah Kota Dumai. Dengan pemerintah Kota Dumai. Jadi itu pertama diserahkan kepada Bapak Wakil Kota. Mudah-mudahan pada hari ini Jumat tanggal 3 Oktober. Jadi kita lanjutkan acara bersalam-salaman kepada Bapak. Ya, kepada Bapak dan Rem 031 Wirabima, Wakil Wali Kota Dumai, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, untuk dapat berdiri. Bersama. Jadi dengan acara yang kita
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda di Kota Dumai pada pagi hari yang berbahagia ini. Dengan Saya Halimah Salim saya Nur Zaman Esos selaku pembawa acara dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini untuk ada Kodim di sini akan full membackup karena Dumai ini sebenarnya pintu niaga. Seperti tadi saya sampaikan, mempunyai kelebihan ya, rahmat dari Allah. Pantai Dumai, pantai pelabuhan itu mempunyai kedalaman yang beda dengan pesisir lain. Ini sampai 15 sampai 30 meter, sama dengan Surabaya. Ya. Dengan adanya transportasi laut, didarati kapal-kapal tanker dan sebagainya, ini akan membawa ya suasana lebih dinamis, ya, lebih kompleks. Maka Dandim harus lebih fokus, hingga ditetapkanlah Dandim Kota Dumai. Kita juga ya kepada dia, ya kebetulan bersama ya momennya ya.